Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azila Tarigan dengan NIM 220180031. Nah, pada mata kuliah pengujian penetrasi sistem informasi ini, saya akan membahas sejarah keamanan sistem informasi. Nah, adapun topik yang bakal dibahas kali ini, yang pertama itu adalah kejahatan yang terjadi pada tahun 1940 hingga 1980, dan yang kedua bagaimana perkembangan kejahatan dari tahun 1940 hingga tahun 2000, yang ketiga bagaimana cara kerja mesin Enigma dan pengaruhnya dalam sejarah, yang keempat apa perbedaan antara cyber security dan kriptografi serta hubungannya, dan yang terakhir bagaimana serangan DDoS di Estonia terjadi dan apa dampaknya. Pertama kita akan bahas kejahatan digital di tahun 1940 hingga 1880 yang dimana menjadi awal perkembangan terjadinya kejahatan digital. Pada tahun 1940, mesin Enigma ini sudah digunakan oleh Nazi dari Jerman untuk mengamankan komunikasi rahasia dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah bentuk awal enkripsi digital yang sulit ditembus tanpa kode yang benar. Selanjutnya pada tahun 1950-an, komputer mulai digunakan di militer dan pemerintahan, tetapi kejahatan digital masih terbatas pada spionase militer, seperti pencurian informasi rahasia. Selanjutnya pada tahun 1960-an, phishing mulai muncul, yaitu teknik membobol sistem telekomunikasi untuk melakukan panggilan gratis atau mengakses jaringan tanpa izin. Perusahaan dan pemerintah mulai mengandalkan komputer tetapi belum memiliki sistem keamanan yang kuat sehingga rentan terhadap akses digital. Selanjutnya pada tahun 1970-an, seorang hacker bernama Captain Crunch mulai menggunakan teknik phishing untuk membobol jaringan telepon. Pencurian data di sini mulai meningkat, terutama dengan akses ilegal ke komputer mainframe perusahaan besar. Virus komputer juga pertama kali muncul di sini yang menyebar melalui sistem berbagi file dan menyebabkan gangguan operasional. Faktor yang memicu perkembangan ini adalah yang pertama itu penggunaan komputer dan jaringan komunikasi yang semakin luas, tetapi keamanan yang belum menjadi prioritas utama. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data yang mana membuat banyak sistem rentan terhadap serangan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya regulasi atau hukum yang mengatur kejahatan digital sehingga hacker bisa beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas kejahatan digital pada tahun 1980 hingga tahun 2000. Nah, pada tahun 1980-an, munculnya virus komputer bernama pertama yang dikenal sebagai brain virus yang menyebar melalui disket dan mulai menginfeksi sistem komputer. Selanjutnya ada insider trading seperti kasus Ivan Boski, di mana informasi rahasia tentang pasar saham digunakan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Terjadinya sehingga sindikat kejahatan cyber mulai bermunculan, memanfaatkan celah keamanan komputer untuk mencuri data dan meretas sistem. Pada tahun 1990-an, serangan hacker terhadap institusi besar seperti NASA dan Pentagon yang membuktikan bahwa sistem keamanan masih lemah. Pencurian data dan kartu kredit pun semakin marak yang menciptakan pasar ilegal untuk informasi finansial dicuri. Kejahatan dunia maya pun semakin berkembang pesat termasuk cyber fraud di mana pelaku menipu korban melalui internet untuk mendapatkan uang atau informasi yang berharga. Pada tahun 2000-an, serangan berbasis internet semakin canggih seperti phishing atau penipuan melalui email untuk mencuri data pribadi dan scam online untuk penipuan daring dengan berbagai modus. Kejahatan cyber terorganisir mulai tumbuh dengan cepat melibatkan kelompok yang bekerja secara sistematis untuk menyerang individu, perusahaan, dan bank negara. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja mesin Enigma.
Mesin Enigma sendiri adalah alat enkripsi yang digunakan oleh Nazi dari Jerman untuk mengamankan komunikasi militer. Cara penggunaannya, pengguna bisa menekan tombol huruf A, yang dimana arus akan mengalir melalui serangkaian rotor yang memutar setiap kali tombol ditekan. Rotor ini mengubah huruf yang dimasukkan menjadi huruf lain, sehingga pesan yang diketik tampak tidak bisa dibaca tanpa kode yang benar. Mesin ini juga memiliki papan steker yang menambah tingkat kerumitan enkripsi. Mesin Enigma memiliki pengaruh besar dalam sejarah, terutama dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum kode Enigma berhasil dipecahkan, Jerman dapat berkomunikasi secara rahasia, membuat sekutu kesulitan mengantisipasi strategi mereka. Keberhasilan Alan Turing dan timnya dalam memecahkan kode ini membantu sekutu mengetahui rencana perang Jerman, mempercepat kemenangan, dan diyakini memperpendek perang hingga beberapa tahun. Selain itu, upaya pemecahan Enigma mendorong perkembangan komputer awal dan menjadi dasar bagi sistem keamanan digital modern. Kemajuan dalam kriptografi setelah perang juga dipengaruhi oleh kelemahan yang ditemukan pada Enigma, sehingga mendorong perkembangan teknik enkripsi yang lebih aman. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan cybersecurity dan kriptografi. Fokus cybersecurity adalah pada perlindungan sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber. Cybersecurity sendiri melibatkan firewall, antivirus, deteksi intrusi, dan enkripsi data. Contoh penerapan cybersecurity adalah proteksi server perusahaan dari serangan hacker. Sedangkan kriptografi adalah ilmu tentang enkripsi dan deskripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi. Enkripsi sendiri menggunakan algoritma seperti AES dan RSA untuk mengamankan komunikasi. Contoh penerapan kriptografi adalah penggunaan enkripsi dalam aplikasi pesan seperti WhatsApp. Hubungan keduanya adalah cybersecurity mencakup lebih luas termasuk perlindungan fisik, deteksi ancaman, dan respon terhadap serangan. Sedangkan kriptografi sendiri adalah bagian dari cybersecurity yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan data. Kedua bidang ini bekerja sama untuk memastikan keamanan informasi di dunia digital. Kemudian pembahasan terakhir kita adalah serangan DDoS di Estonia pada tahun 2007. Pada April 2007, Estonia mengalami serangan DDoS besar-besaran yang menyerang berbagai institusi penting termasuk pemerintahan, perbankan, media, dan layanan komunikasi. Serangan ini menyebabkan situs web pemerintahan tidak dapat diakses, sistem perbankan lumpuh, serta media tidak bisa menyampaikan informasi dengan baik. Serangan ini juga berasalkan dari kelompok pro-Rusia yang marah atas pemindahan patung prajurit perunggu Soviet di Taiwan. Teknik yang digunakan termasuk botnet yang mengirimkan lalu lintas data dalam jumlah besar ke server target sehingga server menjadi overload dan berhenti bekerja. Estonia kemudian meningkatkan pertahanan cybernya dan menjadi salah satu pelopor dalam keamanan cyber di dunia. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.